hari ini adik-adik sehat semua dan dalam lindungan Tuhan. Oh iya, Kak Uut belum mengenalin diri. Hari ini ibadah akan bersama Kak Uut dan Kak Andi. Halo semuanya adik-adik. Iya adik-adik, sekarang kita mau sapa teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita. Kita mau tanya, apa kabar kalian semua? Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Apa Kabar Kawanku Semua. Semua hari, harinya Tuhan. Ya adik-adik, kita sama-sama belajar. Hari ini harinya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian dan menyertai adik-adik. Tema ibadah minggu ini adalah Yesus sumber sukacitaku. Melalui tema ini kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan setiap saat sehingga hidup kita penuh dengan sukacita. Terpujilah Allah Bapa Sorga yang
sumber sukacita kita semua. Amin. Mari adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus yang baik. Kami nyatakan syukur kami oleh karena kemurahan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terkhususnya pada saat ini ya Tuhan, kami mohon pimpin kami anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah anak dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang baik, sertai kami ya Tuhan, sehingga kami dengan penuh sukacita dapat memuji, memuliakan nama-Mu, serta siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah anak pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini ke dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Adik-adik, setiap hari kita bangun tidur, terus melakukan aktivitas, semua karena berkat dari Tuhan. Kita harus berharap dan bersandar kepada Tuhan sehingga setiap hari kita boleh terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi Whose Side Are You Leaning On? Tuhan, ampunilah aku yang sering berkata yang tidak berguna. Ampunilah aku yang sering memakai lidahku untuk menyakiti kawanku. Tuhan, berilah kasih-Mu pada kami. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik, sekarang kita mau membaca kitab suci. Tapi setiap hari itu bukan hanya hari Minggu aja kita baca kitab suci dan berdoa, tapi setiap hari bangun tidur, mau melakukan segala aktivitas, setelah melakukan aktivitas kita berdoa. Jadi kita mau baca kitab suci, doa tiap hari mau kita lakukan. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita baca kitab suci, doa tiap hari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersandar padamu. Tuhan, kalau sekarang kami mau duduk manis, membuka telinga kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo siapa yang sudah bisa baca? Yang sudah bisa baca, ambil Alkitab. Ya, Mbak U tungguin. Hari ini kita mau baca dari Perjanjian Baru, Filipi 4 ayat 1 sampai 7. Ayo adik-adik, yang belum bisa baca, minta panggil papahnya, panggil mamanya, panggil kakaknya, suruh bacain buat adik-adik di rumah. Udah semua? Mbak Uut yang pimpin ya. Filipi 4 ayat 1 sampai 7. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, waktunya kita sama-sama mendengarkan cerita. Yuk kita duduk manis mendengarkan cerita bersama. Selamat pagi adik-adik semua. Salam. Pagi hari ini semuanya ceria dan sukacita kan? Nah, Om Pompi akan membawakan sebuah cerita dari firman Tuhan, di mana sukacita yang dibawakan dari firman Tuhan itu dirasakan oleh semua orang, seperti yang dinubuatkan Nabi Zefanya di Alkitab, bahwa dahulu kala bangsa Yehuda yang tertindas akan menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena apa? Karena Allah sendiri yang membawa sukacita, lalu Dia menolong bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Nah, kisahnya dimulai dari Elisabet, istri dari Imam Zakaria, di mana dia mendapatkan kabar baik dan gembira mengandung anak. Siapakah anak itu? Yuk kita lihat bersama-sama. Kelahiran Yohanes Pembaptis adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya yang juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Setahun sebelum kelahiran Yesus, di suatu hari, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sewaktu pembakaran ukupan, datanglah seorang malaikat Tuhan menyampaikan kabar bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah dia dinamai Yohanes. Akan tetapi Zakaria tidak percaya, sebab dia dan istrinya sudah lanjut umurnya. Akibat ketidakpercayaannya, malaikat Tuhan menjadikan Zakaria bisu dan tidak bisa berkata-kata lagi hingga nyata kebenaran perkataannya. Beberapa bulan kemudian, datanglah Maria,
menjenguk Elisabet. Hal ini membuat anak yang di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Ketika genap bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Bersukacitalah mereka semua. Pada hari yang ke-8, disunatnyalah anak itu. Elisabet mengatakan anak ini diberi nama Yohanes. Mereka kebingungan karena sanak saudaranya tidak ada yang bernama demikian. Kemudian Sakaria menulis pada batu tulis bahwa nama anak ini adalah Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Bagaimana kisah tadi? Zakaria yang tidak percaya firman Tuhan, yang membawa sukacita bagi dirinya, akhirnya menjadi bisu. Tapi mereka berakhir dengan gembira dan sukacita karena kedatangan seorang anak yang sudah dinanti-nantikannya. Ya. Kisah kabar gembira ini juga diteruskan kepada Maria. Siapa Maria? Maria adalah tunangan dari Yusuf. Siapakah Maria dan Yusuf itu? Dia adalah ibu dari bayi Yesus. Awalnya Maria merasa sedih dan malu karena dia mengandung, karena belum menikah. Tapi malaikat Gabriel memberitahu bahwa bayi yang dikandungnya adalah bayi yang akan menjadi juru penyelamat bagi bangsa Yehuda, bangsa Israel, bahkan bangsa dunia. Sehingga sukacita pun memenuhi hati Maria. Dan sampai kini sukacita juga memenuhi hati kita semua. Kita lihat kisahnya. Ayo.
Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Gimana? Dua kisah itu, kelahiran dari Yohanes Pembaptis dari seorang ibu bernama Elizabeth, dan juga bayi yang dikandung oleh Maria yang menjadi tokoh, bahkan menjadi penyelamat kita semua. Ya, kita merasakan sukacita karena bayi yang dikandung tersebut, ya. Jadi sukacita dalam wujud seorang anak yang lahir ke dalam dunia menjadi sukacita bagi seluruh bangsa di dunia. Mari adik-adik semua, kita memuji nama Tuhan, kita menari, bergembira, bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Ayo, 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 semangat! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
sudah membaca pengakuan iman kita kepada Tuhan, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik, ada yang sakit di rumah? Pak Ud nanti dukung dalam doa dari sini ya. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sebentar lagi akan kami peringati hari kelahirannya. Tuhan, saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk kondisi negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berangsur-angsur boleh memberkati negara kami dalam mengatasi COVID kali ini ya Bapak. Tuhan, terus kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga mereka mampu dalam menangani kondisi yang ada terjadi di negara kami ini. Kami juga boleh berdoa buat gereja kami yang tercinta ini ya Bapak. Kiranya Engkau boleh memberkati Pak Pendeta, Bu Pendeta, majelis, diaken, semua pokja yang ada di gereja ini, sehingga boleh membantu mengembangkan iman kami, anak-anak, jemaat anak di gereja kami ini ya Bapak. Bapak, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang terbaring sakit. Kiranya Engkau boleh menjamah dan memberikan bilur-bilur-Mu, menyembuhkan mereka semua, sehingga mereka boleh beraktivitas seperti kami. Boleh kami bermain dan boleh kami belajar bersama dengan keluarga dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Mari Tuhan terus menyertai sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, gimana? Ada nggak rasa sukacita di hati kita semua? Ya, kita mau sama-sama menaikkan pujian, adalah sukacita di hatiku. Yuk, Mas Andi. Sudah siapkan buat kita semua, sambil kita memuji, aku diberkati.
Tuhan beri lewat orang tua kami. Berkatilah persembahan ini, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini bisa berguna untuk kemuliaan Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau pemutusan. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara kita selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung, tapi kita tetap harus sukacita di dalam hati kita atau di kehidupan kita. Yuk kita tetap angkat pujian, adalah sukacita di hatiku. Dengan aktivitas. Halo teman-teman, ketemu lagi di aktivitas sekolah minggu. Hari ini kita akan membuat kaos kaki Natal. Mari kita mulai. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas asturo atau karton warna-warni, benang wol atau tali hias ataupun kertas origami, bolong kertas, lem, gunting, pensil, dan isolasi. Pertama, siapkan 2 pola kaos kaki. Pola untuk di atas kaos kaki. Kedua, buat lubang dengan pembolong.
pada pinggiran kaos kaki, kecuali pada atas kaos kaki. Setelah selesai dibolongi, ambil pita pada ujung pita, berikan isolasi untuk memudahkan pengerjaan. Keempat, masukkan pita ke lubang yang ada pada di pinggiran kaos kaki sampai semua lubang terisi. Ikat tali digunakan sebagai gantungan kaos kaki. Kelima, tempel pola 2 di ujung kaos kaki. Keenam, hias kaos kaki sesuai keinginan teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Bisa kita pajang di bawah pohon Natal, di pintu atau di dinding sesuai keinginan teman-teman. Mudah kan? Selamat mencoba.